Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan, selamat beribadah di dalam kasih Kristus. Boleh saya jemput kita berdiri sebentar. Mari berikan salam sehati untuk saudara-saudara kita samping kiri kanan muka belakang, walaupun itu hanya tangan di dada. Tapi saya percaya hati kita selalu dekat, amin. Siap untuk kita menyembah Tuhan. Hari ini adalah hari atau minggu yang pertama gitu ya di bulan terakhir tahun ini. Tanpa terasa penyertaan Tuhan sampai detik ini kita nikmati, amin. Iya, artinya kita harus tetap dalam langkah yang sama dan bahkan lebih untuk kita senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan. Dengan satu tujuan Tuhan menciptakan dan memberikan kepada kita kesempatan untuk kita memuji dan menyembah Dia selalu. Amin. Kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami berterima kasih di penghujung bulan dalam tahun ini ya Tuhan. Penyertaan-Mu sampai detik ini tanpa terasa kami menikmatinya. Kadang-kadang kami merasa cukup berat kami menjalaninya. Tetapi kami tahu bahwa tangan-Mu tidak pernah lepas dari kami. Langkah demi langkah kami ke depan. Sampai detik ini, bahkan nanti seizin-Mu pun Engkau tetap menyertai kami. Hari ini kami ada di rumah-Mu, kami bersyukur Bapa. Dengan tujuan yang sama bersama dengan umat-Mu, kami mau sembah Engkau Tuhan. Kami mau sanjung Engkau, kami mau tinggikan Engkau. Kami mau mengungkapkan rasa terima kasih kami kepadamu karena Engkau Allah kami yang luar biasa. Engkau datang ke dunia ini bagi kami karena kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sembah dan puji sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Angkat suaramu, katakan sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja.
saja kita siap untuk meninggikan Tuhan pagi hari ini? Amin. Tiba saatnya untuk kita sama-sama berkumpul bersama meninggikan Tuhan. Haleluya. Kami datang bersatu untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Sama-sama. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu.
Haleluya, masih bersuka cita? Iya, tapi waktu juga lah yang menentukan kita untuk kita terbatas memuji Tuhan ya. Tapi saya percaya semangat kita tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Siapkan hati kita sebentar untuk kita sama-sama sambut firman Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Sama-sama kita naikkan pujian ini dari awal. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu, ku rindu mendengar
dengan kerinduan yang sama. Sungguh indah bersama denganmu Tuhan. Kami sangat berterima kasih Bapa. Ketika kami ada di dalam hadirat-Mu, kami merasakan kekuatan, kami merasakan kelegaan, kami mendapatkan damai sukacita bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Sama-sama kita katakan, ku rasakan kasih-Mu, ku rasakan kasih-Mu, dan indahnya ketuduhanmu, ku idamkan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku, dan ku bersyukur menyembah-Mu, ku idamkan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kami ada di hadirat-Mu, oh Yesus, kami aman bersama-Mu. Haleluya, haleluya. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya. Tutup mata. Coba arahkan hati saudara kepada Tuhan. Sementara musik perlahan menemani singer untuk menyanyikan ref pujian ini. Jemaat tutup matamu, arahkan hatimu kepada Dia. Minta supaya hadirnya menjamah hidupmu. Dan itu akan merupakan sesuatu yang berharga bagi hidupmu. Silakan singer untuk menaikkan refnya. Amin. Yes, Lord. Yes, Kami menyembah-Mu Tuhan, menikmati Engkau Bapa.
Penuhi kami dengan kasih-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan cinta-Mu. Sehingga kami bisa merasakan dan kami tanggap terhadap apa yang Bapak lakukan dalam hidup kami. Tidak ada yang lebih berharga dalam hidup ini selain daripada hubungan kami dengan-Mu. Ketika kami dekat dengan Engkau dan menikmati kehadiran-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Tak ada yang bisa menggantikan itu. Wahai Bapa, beri kesempatan umat untuk berjumpa dengan Engkau. Berjumpa dengan-Mu secara pribadi. Kami tahu lawatan itu tidak akan pernah luntur. Terima kasih Bapa. Pagi ini kami butuh Engkau. Kami tahu Engkau hadir. Jamah kami ya Tuhan. Jamah setiap kami. Kami rindu lagi. Kami rindu lagi. Dan selalu rindu untuk dekat bersama-Mu. Terima kasih Bapak. Kami berikan hati kami pagi ini. Kami sudah memberikan pujian. Kami akan memberikan hati untuk diisi oleh firman-Mu. Berbicaralah ya Bapa bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan, amin. Shalom Bapak Ibu, silakan duduk. Oke, Bapak Ibu shalom. Saya masih akan menyambung khotbah minggu yang lalu seperti yang saya janjikan. Temanya kemana Anda memprogram GPS Anda? Ya, ini bagian yang kedua. Saudara, GPS adalah kependekan dari Global Position System ya. Nah, ini dipakai untuk memprogram suatu perjalanan yang dimulai dari start, diatur ya, dan yang akan terus mengarahkan perjalanan itu sampai di tujuan seperti yang diprogramkan itu. Sehingga GPS itu akan bunyi kiri, sudah belok kiri, kanan, kanan kan gitu ya. Nah kadang-kadang kita kebabas kan, mestinya kiri kita sudah kadung banter kebabas lurus. Gitu. Nah kalau sudah seperti itu, tetap saja pada akhirnya biasanya dia akan mengarahkan langkah saudara kembali kepada tujuan itu dan tetap walaupun jalurnya nanti belok, akhirnya balik lagi ke jalan utama. Permisi ya. Nah itu saja cukup kira-kira itu ya. Yang mengendalikan langkah orang itu ya GPS tadi ya. Oke. Program GPS Anda adalah tujuan Anda yang paling utama.
Dan itu yang akan mengatur seluruh arah kehidupan Anda. Jadi tujuan saudara apa yang terutama, itu yang jadi sebenarnya program GPS yang mengatur seluruh perjalanan hidup saudara sampai kepada suatu tempat tertentu. Yaitu akan sesuai dengan apa yang tujuan yang saudara sudah taruh. Kita akan berikan contoh beberapa waktu yang lalu. Contohnya, jika tujuan utama adalah tujuan Anda adalah untuk kaya, saudara, contohnya itu pemuda kaya yang datang cari Yesus itu ya. Nah, jika itu yang menjadi tujuan Anda, maka harta, kekayaan itu yang akan mengendalikan hidup Anda. Dan pada akhirnya demi kekayaan Anda bisa menjauh, bahkan rela meninggalkan Tuhan. Karena itu sudah taruh di nomor yang pertama. Dan itu terbukti. Pemuda itu kan tujuannya supaya dia kaya, sudah punya semua. Tanya, guru bagaimana supaya dapat hidup kekal? Dan Tuhan bilang, ini tinggal satu, jual semuanya. Nah yang satu ini yang berat buat dia. Karena memang dia kepengen sudah kaya raya berhasil kok disuruh ninggal. Ya udah deh, tinggalin aja Yesus, nggak usah ngomong lagi tentang hidup kekal. Bodoh hidup kekalnya nanti aja dah kan gitu. Penting nikmati dulu ini keberhasilan yang sudah dicapai. Contoh lain, jika tujuan hidup Anda adalah memiliki banyak teman. Ini contohnya seperti Harun ya saudara. Maka Anda akan takut kehilangan teman. Karena tujuan saudara punya teman banyak, jangan sampai kehilangan teman kan gitu. Nah demi menyenangkan teman, Anda akan tidak peduli meskipun itu tidak menyenangkan Tuhan. Halo? Benar gak? Ya. Demi menyenangkan teman, kita tidak peduli bahwa itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Karena saya tidak nurutin nanti temanku pergi. Persahabatanku hilang. Aku susah cari teman lagi yang sebaik dia kan gitu. Itu saudara. Selanjutnya, jika tujuan saudara menjadi seorang yang terkenal, ternama, hebat dalam semuanya, saudara, Anda bisa saja memiliki sejarah hidup yang berakhir dengan tragis. Seperti siapa? Raja Usia, belum tutup ngetiknya ya, seperti itu. Di atasnya Raja Usia. Kenapa? Dia sudah mencapai keberhasilan dengan susah payah karena dia berjuang. Dia mengatur gini, dia atur itu kan sebuah perjuangan untuk mencapai itu. Tapi sayang dikatakan dalam Alkitab, setelah semuanya itu, ayat 16 itu kuncinya. Hizkia menjadi tinggi hati dan berubah setia kepada Tuhan. Sudah tidak masalah berhasil, tidak masalah menjadi kaya raya. Yang penting itu tidak menggeser tempatnya Tuhan. Justru kalau saudara punya itu semua dan saudara ada di dalam garis yang benar, jalurnya Tuhan, saudara akan semakin mempermuliakan Tuhan dengan semuanya itu. Saudara akan terkaget-kaget lihat orang berkorban untuk pekerjaan Tuhan, gila-gilaan loh. Kemarin Pak Nin cerita lihat di YouTube ya. Saudara, pembicaraan Kick and Day dengan Ibu hamba Tuhan Heni Kristianus ya. Dia ada program-program yang Tuhan bawa dan dia bilang, saya gak mikir kenapa, karena Tuhan yang kasih uang. Saudara, saya punya teman satu tingkat. Sekarang memimpin satu yayasan namanya Yayasan Pukat Nusantara di Jakarta. Dan programnya mengirim utusan Injil ke berbagai tempat di pelosok Indonesia ini. Saya mulai pikir hitung-hitung. Setiap stafnya satu kota 2 orang. Hidup mereka kontrak. Kalau belum punya rumah, ada yang beli. Itu kira-kira tiap bulan saudara hitung berapa. Karena saya mikir gini sama Pak Nim, dari mana ya saja uang. Tapi saya pernah dengar saudara,
Dosen saya mengajarkan begini, kalau saudara melakukan pekerjaan Tuhan, saudara jangan pusing dengan semua kebutuhan itu, karena Tuhan yang akan menyediakan untuk pekerjaannya. Dan itu terbukti loh saudara. Orang gila, makanya saya bilang jangan takut jadi kaya. Jangan takut jadi hebat. Jadilah seperti itu. Yang penting saudara ada di jalur yang benar di dalam Tuhan. Amin. Tidak salah dengan semua itu. Oke, sekarang selanjutnya. Kemana program GPS-nya Musa? Kemana Musa memprogram GPS-nya? Kemarin saya sudah sampaikan, di Mesir dia meninggalkan semua. Musa adalah pemuda yang memiliki semua yang diimpikan oleh manusia zaman sekarang, bahkan dari dulu. Kedudukan sudah tertinggi, pangeran saudara. Kekayaan oke, zaman itu Mesir adalah ukuran negara terkaya. Oleh karena apa? Setiap daerah-daerah itu mengalami kesulitan, mereka larinya ke Mesir. Raja-raja mulai perang, mereka lari minta pertolongan kepada Mesir. Betapa hebatnya Mesir pada waktu itu. Dan sejarah itu mencatat itu kejayaan itu dengan sekarang sisa-sisa bangunannya, piramid dan lain sebagainya itu sudah. Nah, Musa itu pangeran di sana. Apa yang kurang? Tapi dikatakan dia meninggalkan Mesir demi sebuah upah. Dan Alkitab mencatat bahwa upah itu bukan kekayaan saudara. Karena kalau upah itu yang disebut adalah Kanaan, belum tentu dibandingkan yang di Kanaan itu lebih hebat daripada yang di Mesir. Tapi pada akhirnya Alkitab mencatat dalam Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai dengan 22. Nah, saudara tulis saja, saya akan baca ayat 5, 6. Demikian bunyinya. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi firman Tuhan, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan selanjutnya Tuhan bilang, aku memperhatikan umat Israel dalam kesulitannya dan lain sebagainya. Ketika semak belukar itu menyala, pikir loh, kok ada kobongan ya, pasti ya seperti ini. Orang dia pengen matikan kebakaran itu. Ternyata memang semak itu ada api, tapi semaknya nggak terbakar. Dan ketika dia mendekat, bilang, Musa, tempat itu kudus. Dan itulah saat pertama kali Musa berjumpa dengan Allah dan mengalami hadirat Allah. Dia perkenalkan dirinya kepada Musa dengan jelas bahwa Allahnya beda dengan Allah Mesir. Beda dengan Allah yang disembah oleh orang Mesir. Sebab itu firman Allah berkata, akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub. Kenapa? Karena Allah Abraham dengan keluarganya dulu juga menyembah kepada Allah lain, bangsa Amor. Tuhan bilang, keluar Musa, keluar Abraham, sebab aku akan menjadikan kau sebuah bangsa yang besar. Dan sejak itu Israel mengenalnya Allah Abraham, Allahnya Ishak, dan Allahnya Yakub, saudara. Di semak belukar di Horeb, atau gunung itu juga disebut dengan Sinai. Itulah yang menjadi upah bagi Musa. Baginya akhirnya tidak ada yang lebih berarti ketika dia bertemu dengan Tuhan. Selanjutnya kehidupan Musa setelah ini, saudara. Ya, itu. Yang kedua, Musa menolak tawaran Allah. Musa bertemu dengan Allah dan mengalami hadiratnya ya. Saudara kan tahu pilihan Musa itu gimana? Kita mau kembali membayangkan begini saudara. Saat itu adalah saat yang sulit buat Musa. Kenapa? Dia membawa umat Israel dengan janji memang Kanaan ya kan. Yang dikatakan ada susu, madu dan itu sudah disampaikan oleh Allah 400 tahun sebelum. Ketika mereka mau masuk ke Mesir itu.
Mereka kan bayangkan ini sesuatu yang bagus. Tapi kenyataannya saudara, mereka ada di padang gurun. Dan masa-masa itu tidaklah masa yang mudah. Kalau bukan campur tangan Tuhan. Nah tetapi pertolongan Tuhan datang tidak terus menerus kan. Kalau saudara baca kitab-kitab itu, kitab Keluaran ya saudara. Nah pikirkan kondisi yang dihadapi Musa dan bangsa itu setiap hari. Mereka menghadapi situasi yang sama. Boring gak orang sekarang ini? Tiap hari mereka jalan di tempat yang itu aja. Di padang gurun yang dilihat kan cuma pasir. Bertahun-tahun saudara. Saudara di tempat yang sama, tidak sempat ada sungai, tidak ada pohon-pohon, tidak ada yang bisa dinikmati hijau-hijau untuk bisa melihat, ada tumbuhan apa itu? Kalau ada kan kita bisa ngomong, ini apa gitu. Dan setiap hari seperti itu. Lalu makan dengan menu yang sama setiap hari. Coba sekarang roti yang paling enak apa? Ada bilang roti resep kuno, Matahari, Sari Roti, Limele, Bretok lah. Apa segala macam sudah merek yang saudara paling suka. Tapi coba saudara makan sebulan tiap hari. Sebulan. Jangan bertahun-tahun, ini berapa puluh tahun orang Israel saudara. Kira-kira saudara aduh gelegean kerasa roti. Seperti rasa obat rotinya keluar lagi dari tenggorokan begitu kan. Bosan mereka dia. Pastilah saudara. Sebenarnya kalau dipikirkan tentang itu gak heran kalau mereka ngomel-ngomel ya saudara. Itu gak heran ya. Kita aja kan begitu. Nah, kehidupan yang sangat sulit seperti perbudakan di Mesir memang sangat mengerikan buat mereka. Tetapi berputar-putar di padang gurun juga nampaknya tidak lebih baik ya kan. Nah sementara itu saudara, orang Israel sendiri kurang percaya dengan Musa. Makanya berkali-kali dibilang Musa kayak apa sih ini? Mati aja kita gitu. Berkali-kali jadi intinya mereka kurang percaya kepada Musa. Dan sekarang saudara, dalam kondisi seperti itu tiba-tiba Tuhan datang kepada Musa. Musa, ayo udah jalan. Wow, kalau itu Musa tiba-tiba, ya wes mengumumkan, besok siap-siap kita masuk Kanaan. Kira-kira mereka bagaimana? Puji-puji dan Musa disembah kali ya gitu. Mereka senang dengan Musa. Tiba-tiba, tapi Musa nggak seperti itu saudara. Di dalam ayat 30 pasal 33 ayat 15, Musa menjawab demikian. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Sebab kenapa? Di dalam Keluaran pasal 33 ayat 1 sampai 3, di situ Tuhan berfirman kepada Musa, ayo berangkat dengan orang Israel, pimpin mereka. Tak lindungi, tak kirim malaikat untuk menyertai kamu. Nah, sampai di tempat dengan selamat. Tetapi aku sendiri tidak akan hadir di tengah-tengahmu. Sudah disebut seperti itu saudara Tuhan, oleh Tuhan. Aku sendiri tidak akan hadir di antaramu. Kenapa? Karena Tuhan bilang aku takut gak tahan. Terus marah dengan orang Israel. Sehingga dalam kekudusannya Tuhan melakukan yang mencelakakan Israel seperti itu. Itu alasannya Tuhan sebenarnya saudara. Lalu Musa bilang, kalau engkau tidak ada bersama dengan kami, jangan suruh kami berangkat. Musa bertahan, dia bilang begini, untuk membedakan kami dengan yang lainnya, hadirmu dalam perjalanan ini. Gang ini saudara, untuk
membedakan saudara dengan yang lain. Hadirnya Tuhan dalam hidup saudara. Saudara boleh diberkati dengan berkat yang sama. Bahkan lebih dari itu. Sekali lagi yang membuat saudara berbeda adalah hadirnya Allah dalam hidup. Musa ketika dibahasakan dengan bahasa itu seolah gini. Kalau suruh milih hadiratmu atau berkatmu. Kan gitu saudara. Karena itu kan berkatnya Tuhan. Hadiratmu atau berkatmu. Musa bilang hadiratmu ayolah Tuhan. Gak apa-apa berkatnya nanti nyusul. Kenapa Musa begitu? Dia percaya kalaupun perjalanan itu tertunda, yang penting dapat hadirat Tuhan duluan. Dan Tuhan pada akhirnya pasti membawa mereka untuk menggenapi karena itu janji Tuhan. Karena Tuhan tidak akan pernah bohong. Dalam perjanjian lama, perjanjian baru, dalam khotbahnya Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua akan ditambahkan kepadamu. Itu tidak pernah bohong saudara. Tapi apakah kita bisa seperti Musa? Cari hadirnya Tuhan dulu dalam hidup ini. Dan yang lain juga akan mengikuti. Allah menginginkan hubungan yang pribadi dan dengan intim dengan umatnya. Dan itu yang sudah dipilih oleh Musa. Setelah keluar dari Mesir, Musa membawa bangsa itu ke Gunung Sinai. Mana tadi Gunung Sinai? Tempat Musa bertemu dengan Allah di belukar menyala itu. Lokasi pertama Musa menikmati perjumpaan dengan Tuhan. Setelah tiba Allah memerintahkan agar Musa memberitakan perintah kepada umat Israel seperti ini. Bilang sama orang Israel, siap-siap dalam 3 hari ini. Dan pada hari yang ketiga aku akan turun mendapatkan mereka, menjumpai mereka. Nah, saudara, sebelum ayat ini diucapkan, saudara, Keluaran 19 ayat ini diucapkan itu ayatnya 10 dan seterusnya ya. Di ayat-ayat sebelumnya, ayat 4 berkata begini, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir. Dan bagaimana aku mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Firman Allah suruh ngomong kepada orang Mesir, kepada orang Israel. Kamu lihat bagaimana Allah memperlakukan orang Mesir pada waktu itu. Di laut kan. Nah, dan Tuhan bilang dengan maksud apa? Mendukung orang Israel, bangsa Israel. Supaya membawa kamu kepadaku. Membawa kamu kepadaku. Membawa bangsa Israel kepada pribadi Allah. Artinya tujuan Allah sebelum sampai ke Kanaan, maunya umat Israel kenal dulu siapa Tuhan ini. Berjumpa dekat dengan Dia dan menyembah Dia sehingga ketika masuk di Kanaan, mereka lagi tidak goyah dengan bangsa-bangsa yang lain yang mempunyai banyak sekali Allah. Dan itu yang sudah diprogramkan oleh Allah kepada umat. Sebab itu saudara ingat Yosua berkali-kali mengingatkan kalau kamu udah masuk hati-hati segala macam itu saudara. Nah ini tujuannya Tuhan. Lalu Tuhan bilang begini ayat 5 dan 6. Maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri di antara segala bangsa. Israel menjadi harta kesayangan Allah sendiri di antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semua firman yang harus kukatakan kepada orang Israel. Saudara, mereka adalah bangsa yang istimewa bagi Allah.
di antara segala bangsa katanya. Dan Allah menginginkan seluruh umat Israel menjadi kerajaan imam, maksudnya yang bisa dekat langsung sendiri. Karena di Israel berlaku hukum bahwa imam itu yang bisa mendekat kepada Allah. Ketika kamu ada kerajaan imam, berarti seluruh umat ini bisa datang mendekat kepada Allah masing-masing tanpa perantara. Intinya Allah menawarkan kedekatan kepada umat Israel. Tapi saudara tahu, kalau saudara baca ayat 10 dan 11, apa respon orang Israel? Bilang begini, Musa, engkau sajalah yang dekat sama Allah. Kami biar jauh-jauh saja. Nanti kami tinggal ikut ke Kanaan untuk dapat semua itu. Orang Israel mau berkatnya. Kalau dibahasakan begini saudara. Hasrat pribadi Musa adalah untuk memiliki hubungan yang benar dengan Allah. Tetapi bangsa Israel hanya menghendaki manfaat yang didapat dari Allah. Saudara dengarkan ini ya. Musa memiliki hasrat pribadi dan itu adalah untuk memiliki hubungan yang benar dengan Allah. Tetapi bangsa Israel hanya menghendaki manfaat yang diperoleh dari Allah. Artinya, tidak usahlah terlalu dekat-dekat intim dengan Tuhan. Cukup segini aja, yang penting diberkati. Adakah kita di golongan itu? Apakah sampai kini masih tetap sama? Hal seperti itu tadi. Orang memilih untuk tidak usah dekat-dekat dengan Tuhan. Yang penting berkatnya bisa dinikmati. Pertolongannya, mujizatnya dan lain sebagainya. Mari kita lihat. Dalam Matius 1, mulai ayat berapa itu? Ketika malaikat datang menjumpai Yusuf. Lalu Allah berfirman, Yusuf, jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab dia akan mengandung tetapi dari Roh Kudus. Anak yang dikandungnya akan dinamai Yesus. Disuruh nama Yesus, artinya Yesus adalah sang juru selamat. Namanya itu saudara, arti namanya. Dan sebentar biar enak dibaca saja ya. Ayat 20, itu sudah di situ. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamainya dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Immanuel itu dari dua kata, Immanu dan El di belakang. El itu jelas Allah. Immanu dengan kita. Artinya Allah dengan kita. Di situ siapa? Ibu Eni dengan Dada. Tapi kalau ada seseorang di sini, di situ siapa? Ibu Eni, misalnya Pak Nim di sini, Ibu Eni dengan Pak Nim. Berarti ada dekat. Saudara, Allah sesungguhnya turun ke dunia pengen mendekat kepada manusia. Pengen dekat dengan saudara dan saya. Tetapi apa respon manusia, saudara? Yohanes 1 ayat 10-12 berkata, ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya.
Dia datang kepada milik kepunyaannya. Milik kepunyaannya itu siapa? Hanya saudara orang Kristen? Milik kepunyaan itu Allah itu siapa? Semua ciptaannya. Semua umat manusia ciptaannya. Itu milik kepunyaannya. Dia yang menjadikan, dia yang memilikinya. Tetapi coba katakan, dunia tidak mengenal dia. Bahkan tidak menerima dia. Lalu diteruskan ayat 12. Sebab itu barang siapa yang mau menerima, dikus-kuskan sekarang untuk menjadi golongan anak-anak Allah yang sudah balik ke rumah Bapaknya, yang balik kepada pemiliknya. Allah ingin dekat dari dulu. Saya ajak saudara yang punya Alkitab untuk membaca kitab Matius 4 ayat 25. Kita baca. Matius 4 ayat 25, 1, 2, 3. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikut dia. Mereka datang dari Galilea, dari Dekapolis, dari Yerusalem, dan dari Yudea, dan dari seberang sungai Yordan. Orang berbondong-bondong mengikut dia. Karena apa? Tuhan sudah mulai menunjukkan karya-karyanya buat mujizat dan kesembuhan, pertolongan, ngusir setan dan semuanya. Katakan di sini sebab waktu itu Yesus sudah menyembuhkan orang banyak. Setelah kesembuhan itu orang berbondong-bondong datang cari Yesus. Yang sama sekarang kalau sudah dengar, oh di ini ada Mbah C bisa menyembuhkan, seorang datang saudara. Lagi ingat lagi mana dulu itu zamannya Ponari Pokari. Hilang sudah saudara. Ya dapatnya uang seperti itu juga nggak kekal, sebentar habis semua sudah. Dari setan ya. Oke. Orang berbondong-bondong karena setelah Yesus buat mujizat. Lalu pasal 5, 6, 7 itu berbicara tentang Yesus naik ke atas bukit. Dan murid-murid ikut. Di samping 12 murid ada yang lainnya. Ada banyak lah saudara. Tapi tidak berbondong-bondong. Dengan kata lain, lalu Allah mengajar mereka hal-hal tentang kerajaan Allah. Tentang bagaimana hidup mereka sebagai anggota kerajaan Allah. Menjadi saksi sebagai terang garam dunia. Lalu bagaimana bertahan dalam hidup tetap kokoh, itu perumpamaan tentang apa itu, rumah yang dibangun di atas pasir dan lain sebagainya. Cara-cara hidup sehari-hari, bagaimana berdoa, bagaimana berpuasa. Dan seterusnya sampai bagaimana berlaku kepada sesama manusia. Lalu kita baca lagi Matius pasal 8 ayat 1. Ayo baca. Matius 8 ayat 1. 1, 2, 3. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikut dia. Tadi sebelum naik ke bukit orang berbondong-bondong. Setelah turun dari bukit baru juga berbondong-bondong. Jadi yang naik ke bukit itu hanya sedikit saudara dibandingkan dengan berbondong-bondong itu. Namanya berbondong-bondong tuh kayak saudara nonton karnaval itu berdesak-desak. Gak bisa ngitung. Tapi hanya sedikit saja yang rela untuk berjerih lelah naik ke atas gunung. Lalu duduk diam mendengarkan dia berbicara. Dan itu yang disebut murid. Murid Yesus tidak sekedar kumpulan orang yang berbondong-bondong menunggu mujizat Tuhan. Melakukan banyak hal bagi hidupnya.
Orang yang rela untuk datang mendekat kepada Tuhan. Rela mengabarkan waktunya, tenaganya, pikirannya. Susah naik ke atas bukit. Susah mendengar dia khotbah berjam-jam. Tapi itu dilakoni oleh orang yang mau menjadi seperti murid. Dan hanya orang yang seperti itu yang ngerti hatinya Tuhan. Dan merekalah yang bisa menikmati perjumpaan dan hadirat Tuhan yang tidak dimiliki orang lain. Musa nikmati itu saudara. Dan Musa bisa bertatap muka dengan Allah. Ya, saudara jangan bayangkan saudara bisa bertatap muka sekarang seperti Musa yang lalu dengan spektakuler, dengan kilat halilintar segala macam itu. Saudara, kalau saudara buka hati, saudara duduk di hadapan Tuhan sekian menit saja. Sambungkan pikiran hati saudara kepada Dia. Lewat firman-Nya, lewat banyak hal, lewat nyanyian, Tuhan akan jumpai saudara. Dan hadirat itu gak bisa digantikan dengan yang lain. Ketika saudara menemukan kepuasan ini, saudara akan berkata seperti Paulus. Nggak heran Paulus bilang, semua yang kucapai ternyata cuma sampah belaka. Ketika aku mengenal Kristus. Dia mengorbankan semuanya. Tapi Yesus tidak egois. Dia mengajarkan di dalam Injil. Barang siapa yang karena aku meninggalkan keluarganya, ayah, ibunya, saudaranya dan semuanya. Tuhan bilang aku akan menggantikannya lipat kali ganda. Tapi yang penting saudara, Dia sudah menempati tempat yang terutama dalam hidupmu. Ketika saudara seperti Musa berkata, hadirat Tuhan lebih daripada yang lain, lebih daripada yang lain. Berkat-berkat itu akan mengikuti engkau. Dan itu yang Musa katakan, ini yang membuat beda kami dengan bangsa-bangsa lain. Hadirat Allah yang dekat dalam hidup. Dan saudara bisa membina itu dalam hidup sehari-hari. Berikan waktu bersama dengan Tuhan. Dalam doa, dalam perenungan firman Tuhan. Dan Tuhan akan menjumpai saudara lewat kuasa Roh Kudus-Nya. Amin. Kita tunduk kepala dan mimbar selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Kami berterima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Tolong kami, kecuali Roh-Mu yang menjelaskan ini. Supaya firman tidak hanya nyampai di otak pikiran kami, tapi sampai di hati kami. Dan hanya Engkau yang bisa melakukannya. Hamba-Mu terbatas. Roh Kudus akan berkarya terus. Kami akan berjuang untuk mengejar. Sementara Engkau datang mendekat kepada kami. Kami mempersiapkan diri seperti yang Kau katakan kepada umat Israel untuk menyambut. Dan Kau akan datang pada waktunya menjumpai setiap kami. Dan kami tahu hidup kami akan berubah. Terima kasih Bapa. Allah terus berkarya sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita nyanyi satu pujian. Ku
diam di hadirat-Mu Tuhan. Di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu. Di hadirat-Mu, diam di hadirat-Mu. Di Tuhan, tetap berikan kami roh untuk kami bisa semangat dan mencapai tujuan hidup kami, yaitu bersama dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak. Kami yang datang pada pagi hari ini diberkati Tuhan, diberikan semangat, dan kami tujuan kami. Kami berjalan, kami bekerja, kami hidup bersama dengan Kristus. Kami aman ya Tuhan. Sakit sudah disembuhkan, kekurangan sudah ada solusinya, dan kami sudah ditenteramkannya. Ada damai di dalam hati kami. Terima kasih, kami doakan pemerintah bangsa kami tercinta Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia aman, Indonesia bersatu, Indonesia dapat dikoordinir. Terima kasih Tuhan, Indonesia melimpah, hidup tidak kekurangan. Indonesia sehat, Probolinggo sehat, keluarga kami sehat, gereja kami sehat, tubuh kami sehat, roh jiwa kami sehat. Karena Kristus yang sudah menebus kami. Mari kita bergegas, kita siapkan persembahan kita. Mari kita angkat di hadapan Dia. Bapa di surga, pagi yang cerah, dengan senang hati kami datang menghantar persembahan kami di kaki Tuhan. Dengan rendah hati, kami yakin, kami percaya apa yang kami kerjakan dalam usaha kami diberkati Tuhan. Dan kami tidak akan kekurangan dengan adanya kami persembahkan persembahan ini. Karena kami tahu ini benih yang terbaik kami tanam. Kami akan melihat tumbuhnya, kami akan berbuah-buahnya. Akan digandakan kepada kami. Tidak hanya ditambah-tambahkan, tapi diganda-gandakan. Setiap orang yang percaya dan melakukan itu diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Kedua tangan kita terangkat, kita angkat di hadapan Dia. Dan saudara dengan iman, terimalah berkat dari Allah Bapa kita. Berkat finansial, damai sukacita, kekuatan baru, kesembuhan, semangat baru, pengurapan baru, dan kuasa yang baru. Hari ini dan selama-lamanya. Dalam nama Yesus Tuhan, haleluya.